Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai cincin yang sangat berharga. Cincin yang membuat saya merasa lebih percaya diri. Cincin yang pokoknya segalanya bagiku. Dan cincin ini selalu aku pegang teguh. Suatu saat, cincin ini hilang. Lalu bagaimana kita mencari semuanya itu untuk sampai ketemu? Maka segala sesuatu akan saya pertaruhkan untuk mendapatkan cincin ini kembali. Karena ake ini bisa untuk wes. Ini hanya perumpamaan, saudara-saudari. Bukan berarti saya tergantung pada cincin ini, tetapi ada satu barang berharga yang kadang kita rawat baik-baik, tetapi hilang dan meninggalkan kita. Lalu kita mencoba mencari. Saya akan mempertaruhkan segala sesuatu karena barang itu berharga, sehingga saya menemukannya. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang anak yang hilang, walaupun dalam konteks anak yang sulung. Karena anak sulung itu menuntut, tetapi bahwa Tuhan mencari anak yang hilang itu dengan sepenuh hati sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, memeluknya, memberikan pelayanan yang maksimal dan bergembira. Injilnya begini. Orang Farisi dan ahli Taurat mengeluh kepada Yesus. Mengapa kamu sering makan berpesta dengan orang-orang pemungut cukai dan pendosa, sahabat-sahabat orang-orang yang tidak atau yang menjadi sampah masyarakat menurut pandangan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Lalu Yesus mengatakan, aku ingin menceritakan perumpamaan ini. Ada sebuah keluarga, seorang bapak dengan anak yang semuanya serba mewah, mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah, mempunyai ternak, mempunyai ladang, mempunyai apapun, bahkan juga pembantu atau budak-budak yang berkelimpahan. Lalu kemudian anak itu mulai yang bungsu menemui bapaknya. Bapak, saya minta bagian warisan yang untuk saya. Nanti saya akan pergi untuk merantau, untuk berusaha, untuk menjalankan usaha. Lalu bapak itu dengan berat hati memberikan separuh hartanya kepada anak bungsunya itu. Lalu anak itu pergi. Tetapi anak itu ternyata hanya menghambur-hamburkan uangnya. Dia tidak berusaha, membuat usaha, tetapi semua dihambur-hamburkannya sampai habis. Dan suatu saat timbul paceklik di negeri itu. Timbul kekeringan, bencana, kelaparan di negeri itu. Lalu anak itu menjadi pembantu, tukang menjaga babi-babi. Dan kemudian memberi makan babi-babi itu. Tapi karena bencana, tidak ada satupun yang mau mengasih makanan untuk anak itu. Maka anak itu memakan makanan yang harusnya diberikan kepada babi itu. Lalu kemudian dia mulai mengingat masa bahagia bersama orang tuanya. Orang tuaku berlimpah-limpah kekayaannya, makan semuanya sampai kenyang. Bahkan tidak ada budaknya, pegawainya yang kekurangan. Tetapi aku di sini makan susah, makan tidak ada yang dimakan, dan aku kelaparan, aku celaka. Baiklah, aku akan merendahkan diriku, akan menghadap Bapakku, akan mengatakan, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap Tuhan. Maka aku tidak layak menjadi anakmu. Maka aku ingin menjadi budakmu. Begitu pulang, ketika orang tuanya sudah melihat dari jauh, dia langsung menyambut anak itu dan langsung memeluknya dan berteriak,
Coba berikan cincin yang terbaik, kenakanlah pada jarinya. Carikan sepatu atau terumpah atau sandal yang terbaik, lalu kemudian berpakaikan pada dia. Ambil anak lembu tambun, sembelihlah. Kita akan berpesta sebab anakku yang sudah hilang ini ditemukan kembali. Lalu terjadilah pesta, menari-nari, musik, semuanya full. Ketika anak sulung pulang dari ladang, dari jauh dia sudah mendengar pesta itu, tari-tarian, musik-musik, dan kemudian akhirnya dia bertanya kepada pegawainya, "Apa itu?" Lalu pegawainya menceritakan, "Adikmu sudah pulang, maka bapakmu membuat pesta ini karena dinyatakan anaknya yang sudah hilang kini didapat kembali, dan itu kegembiraan, maka dia memotong satu anak lembu tambun." Lalu kemudian pulanglah si sulung dengan muka marah dan memaki orang tuanya, bapaknya. "Sudah sekian tahun aku bekerja untuk kamu, setia, tidak pernah menghambur-hamburkan uang. Belum pernah kamu memotong satu lembu pun untuk saya. Tetapi giliran anak itu yang memfoya-foya, memakan, menghabiskan harta dengan pelacur-pelacur dan penuh dengan kemewahan. Pulang, engkau memestakan dia, bahkan memotong lembu tambun untuk dia." Lalu orang tua itu mengatakan, "Anakku, selama ini milikku adalah milikmu juga. Tetapi anak itu dia sudah hilang dan kini didapat kembali. Maka selayaknya lah kita mensyukuri semuanya itu." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ingin menunjukkan anak sulung itu sebagai perumpamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Memang mereka sudah lama melakukan aturan-aturan Musa, menunjukkan aturan-aturan itu, tetapi mereka masih punya iri. Semuanya dilakukan dengan terpaksa. Maka mereka seakan-akan punya hak untuk menuntut. Menuntut itu hakku, padahal bukan haknya. Itu punyanya orang tuanya. Menuntut bahwa aku harus mengatur ini, mengatur itu. Menuntut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menuntut tanpa sadar. Saya berbuat seperti ini, kok dia boleh seperti itu? Saya seperti ini, itu hakku, kenapa tidak diberikan kepadaku? Kok saya sudah melakukan sejauh ini, tetapi kenapa aku tidak boleh melakukan itu, sementara dia boleh? Kok dia boleh komuni, saya tidak boleh komuni? Kok dia boleh melakukan itu dan saya tidak boleh? Kok saya selalu diawas-awasi, dia tidak boleh? Dan dia selalu bebas. Kenapa dia diberi kelonggaran, saya tidak? Kenapa saya tidak diberi kelonggaran? Itu hak saya. Saudara-saudari yang terkasih, dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam hidup kemenggereja, semuanya mempunyai porsi. Dan tentu saja kadang-kadang kita merasa, oh ini boleh, ini tidak. Kita merasa untuk si A ternyata ini boleh, untuk si B ini tidak boleh. Makanya kadang orang-orang selalu protes. Kenapa dia masalah di dalam perkawinan tetapi boleh komuni? Kenapa dia tidak boleh? Kenapa itu harus dilarang, itu tidak? Saudara-saudari yang terkasih, menghakimi seakan-akan semua dihakimi olehnya, dia berhak menghakimi. Tetapi mungkin perlu ditelisik, apa alasannya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan tentu saja kita akan selalu bergembira. Walaupun kita mungkin tidak diberi berkat melimpah oleh Tuhan, tetapi tetap melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
ketaatan pada Tuhan yang lembut, yang sering disebut docile obedient, ketaatan yang lembut. Kadang-kadang kita menangkap tanda-tanda kehendak Tuhan dengan simbol-simbol di sekitar kita dalam kelembutan. Orang yang hatinya lembut akan menangkap itu. Orang yang berangasan menuntut dan senantiasa menunjukkan bahwa saya harus diikuti, saya harus selalu dituruti kehendak dan kemauan saya, tidak akan mudah menangkap kehendak Tuhan karena hatinya berangasan, tidak halus, dan akhirnya kehendak Tuhan pun lenyap tanpa bisa ditangkap. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.